yang terhormat, perjalanan kami dari Jepara sampai ke Kudus ini bukan tanpa ada alasan, Kanjeng Sunan. Kami membawa pertanyaan yang besar yang nantinya Kanjeng Sunan dapat dengan jujur, arif dan bijaksana memberikan jawaban sekaligus jalan keluarnya. Terbunuhnya Kang Mas Mumin Prawoto, Raja Demak, adalah duka yang mendalam bagi rakyat Demak, sekaligus membangkitkan kemarahan dan kecurigaan. Bukan hanya kami yang merasakan, namun sebagian adipati di Wongkon Demak ikut merasakan. Mohon maaf, Cik Sunan. Kecurigaan kami telah sama. Apalagi barang bukti yang ditinggalkan secara jelas, keris yang menusuk Kang Mas Mumin Prawoto adalah keris setan kober milik Aryo Penangsang. Meskipun tidak ada kesaksian, namun dengan barang bukti itu sudah cukup berbicara. Siang itu, aku ditemani oleh suamiku Pangeran Hadirin menghadap langsung dengan Sunan Kudus. Sunan Kudus pernah menjadi panglima perang keraton di Demak, dan untuk saat ini beliau menjadi sosok yang ditokohkan bagi Demak dan keluarga keraton Demak. Aku, Retno Kencana, salah satu putri dari Sultan Trenggono Raja Demak ketiga, sekaligus adik dari Raja Demak keempat, Sunan Prawoto. Ada alasan tertentu kenapa kami harus menemui beliau. Sebuah tragedi berdarah telah terjadi di Demak. Kang Mas Mumin Prawoto telah terbunuh di kamarnya, dibantai oleh dua orang misterius yang belum kami ketahui. Namun, sebuah keris yang kami kenal bernama setan kober jelas-jelas menancap di perut beliau. Kecurigaan kami telah bulat pada satu nama, Aryo Penangsang, Adipati Jipang. Karena yang memiliki keris itu hanyalah Aryo Penangsang. Dia sebenarnya masuk darah dengan kami. Aku sendiri adalah bibinya. Dia adalah putra dari Pangeran Surawiyoto, kakakku sendiri. Memang kisah hidup Aryo Penangsang cukup tragis, karena ketika kecil ia melihat ayahnya sendiri terbunuh, dibantai di pinggir sungai Cemara. Nasibnya beruntung karena ditemukan oleh Sunan Kudus. Semenjak itulah Aryo Penangsang menjadi murid kesayangan Sunan Kudus. Maka bukan rahasia lagi kalau Aryo Penangsang akan selalu dilindungi dan disayangi oleh Sunan Kudus, walaupun dia melakukan kesalahan sekalipun. Adanya keris setan kober yang digunakan untuk membunuh Mas Raden Mumin Prawoto bisa jadi memang dicuri dari Adipati Jipang agar hubungan Jipang dengan Demak semakin renggang. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Tragedi demi tragedi telah terjadi di Demak. Namun
janganlah kita menjadi gelap mata sehingga justru akan memperkeruh keadaan. Mohon maaf, Jeng Sunan. Sebenarnya saya ini telah mengirimkan prajurit di Demak untuk mencari sisik melik siapa pelakunya. Mohon maaf kalau diajak Retna Kencana ini terlalu terburu-buru datang kemari. Kang Mas, barang bukti telah ditinggalkan secara jelas. Tinggal keberanian kita saja untuk mencari Arya Penangsang, memberikan jawaban sekaligus jalan keluarnya. Maka Jeng Sunan, jangan lagi menutup-nutupi dan membela Arya Penangsang, walaupun dia melakukan kesalahan sekalipun. Kekecewaanku terhadap Jeng Sunan telah kami dapatkan hari ini. Beliau masih saja bersikukuh tidak yakin kalau Arya Penangsang adalah pelakunya, dan beliau meminta kami terlebih dahulu untuk menyelidiki. Saya sungguh kecewa dengan panjenengan. Perjalanan saya dari Jepara untuk menuntut keadilan, namun tidak kami dapatkan sama sekali hasilnya. Nyuwun pangestu dalam saja akan kami selesaikan persoalan ini dengan cara kami sendiri. Mohon pamit, Jeng Sunan. Akhirnya kami pergi. Kami maju kereta kuda kami dengan kencang. Sepanjang jalanan cukup panas. Sepanas hati kami yang kecewa terhadap Jeng Sunan karena telah kehilangan rasa kebijaksanaannya. Aku curiga kalau ketika kami tadi berada di pendopo, Arya Penangsang pasti berada di situ. Aku tadi melihat kuda tunggangannya diikat di samping pendopo. Hei kalian, siapa dan mengapa menghadang kami? Tiba-tiba kereta kuda kami dikejar oleh sekelompok berkuda yang jumlahnya tidak sedikit. Dan untuk menjawab rasa penasaranku, aku meminta kusir untuk menghentikan kereta kudaku. Pertanyaan yang keras dan jelas dariku tidak mereka jawab sama sekali. Justru mereka semua turun dari kereta kuda mereka masing-masing, lalu menyerang kami dengan senjata yang mereka bawa. Berhati-hatilah, Kang Mas. Aku peringatkan Kang Mas sendiri, suamiku. Dengan mereka yang sebanyak ini, kita pasti akan kewalahan. Dan di hari itu adalah menjadi mimpi burukku, menyaksikan Kang Mas Jadiri suamiku tewas dikeroyok oleh para pramocora itu. Kakak Mas, aku belum bisa dengan cepat mengalahkan mereka, sehingga mengakibatkan Kang Mas Jadiri tewas. Duh sayang Widi, kematian Pangeran Jadiri adalah tugas saya dan Rangga Jepara. Bagaimana akan aku langkahkan kamu pada perjalanan yang masih panjang dan berliku, sedangkan penerang jalanku telah mati dan lumpuhlah
jiwa. Retno Kencana ini telah menjadi seorang janda. Ada upaya pembungkaman terhadap kejahatan di Demak. Semua semata demi kekuasaan. Kekuasaan tidak lagi memandang sana saudara. Apabila nafsu telah berkuasa, semua bisa dilakukan. Kepercayaanku seketika telah lenyap dan tertutup oleh dendam. Namun bisa apa? Seorang Retno Kencana, putri dari Raja Demak ketiga, diperlakukan sewenang-wenang. Lalu bagaimana dengan rakyat yang tanpa kekuatan dan kekuasaan? Keadilan akan aku kembalikan lagi pada sang kuasa yang telah memberikan nasib dan kehidupan. Dunia sudah penuh dengan angkara. Maka aku putuskan untuk tawudu. Dengan meninggalkan keduniawian sampai dengan menemukan titik terang dan dendam yang berkecamuk dalam jiwa. Hampir seluruh adipati di Demak tidak suka dengan cara kotor yang dilakukan oleh Arya Penangsang. Namun para adipati itu pun tidak melakukan perlawanan. Dimulai dari terbunuhnya Raden Mungin, lalu diambil kota Praja ke Jepang, membuat amarah para adipati itu pun. Namun mereka semua sudah paham dengan tabiat Arya Penangsang. Siang itu, Adipati Pajang menjengukku dan bersila di depan mulut gua tempatku bertapa. Apakah engkau juga salah satu adipati yang takut dengan Arya Penangsang, Hadiwijaya? Sumpah bakti hamba kami tumpahkan pada keraton Demak, Kanggo. Ini janji Hadiwijaya untuk merebut kembali tahta Demak. Aku sama sekali tidak menginginkan tahta itu. Yang terpenting bagiku, yang bertata bukanlah seorang durjana. Tahta Arya Penangsang di Demak harus dilengsarkan. Ada kabar baik Gusti, bahwa Arya Penangsang telah tewas saat melawan Pajang. Gusti Putri diminta untuk kembali ke Demak. Seperti tanah wadas yang terguyur oleh air hujan, mendengar laporan dari dayang-dayang yang setia yang selalu menemaniku di tempat ini. Aku sama sekali tidak percaya akan secepat ini kesombongan Arya Penangsang dapat terbungkam untuk selamanya. Kang Mas hadir, Kang Mas Mumin Prawoto. Dendam kita telah terbalaskan. Namun aku sama sekali tidak menginginkan tahta di Demak. Walaupun aku berhak atas tahta itu sesuai janjiku pada Hadiwijaya. Aku lebih senang kalau Hadiwijaya lah yang bertata atas Kesultanan Demak. Aku akan kembali ke Jepara untuk melanjutkan pemerintahan di sana yang sudah sekian lama terbengkalai setelah suamiku wafat dan aku menyepi di tempat ini. Jepara membutuhkan pemimpin yang tahu keinginan rakyatnya. Jepara dengan segala potensi maritim
menunggu